Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, rasa tak percaya tapi hal hebat ini benar-benar akan menjadi milikmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya, energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada Six of Pentacles, ada Eight of Wands, ada The Empress, ada Three of Swords, dan di sini juga ada Strength. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi, kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang ya, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada Six of Pentacles. Saya merasakan ini adalah sebuah kesempatan besar ya, sebuah peluang besar yang akan kamu dapatkan. Sesuatu hal yang tidak pernah kamu duga akan mendapatkan hal hebat yang sebenarnya semua orang inginkan, semua orang butuhkan, semua orang incar saat ini. Tapi di sini kamu terpilih untuk diberikan kepercayaan, terpilih untuk diberikan kesempatan atau peluang yang mungkin tidak semua orang bisa miliki kesempatan ini. Jadi pergunakan sebaik mungkin, oke? Jangan abaikan, meski mungkin bisa saja ada yang menganggap itu hanya kesempatan kecil atau peluang kecil, tetapi bisa saja hal ini yang akan membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ada rasa nggak percaya ya, rasa nggak percaya kalau kamu benar-benar dapatkan hal ini. Tapi ya memang hal hebat ini benar-benar akan menjadi milik kamu. Sesuatu hal yang bisa saja menaikkan derajat kehidupan kamu, memperbaiki finansial kamu, kehidupan kamu dari segala sisi. Oke? Mengangkat derajat kehidupan keluarga kamu, tidak hanya diri kamu sendiri tapi keluarga kamu juga di sini. Artinya ya tidak semua orang punya kesempatan yang saat ini kamu dapatkan. Padahal sebenarnya semua orang pengen nih jadi seperti kamu, tapi nggak semua orang bisa jadi seperti kamu. Ya ini bisa tentang ada yang memberi kesempatan ya kepada kamu, ada orang yang memberikan kepercayaan kepada kamu. Ini bisa tentang dalam pekerjaan, dalam karir, memegang jabatan tertentu, atau dalam usaha, atau dalam hubungan sekalipun. Ada yang mungkin dalam hubungan, ada seseorang yang memilih kamu untuk menjadi pendampingnya, bisa saja. Dan hal ini adalah sesuatu hal yang akan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan kamu. Ada rasa nggak percaya, ada rasa ya mungkin tidak pernah menduga, atau bahkan yang kamu dapatkan ini adalah sesuatu hal yang melebihi dari ekspektasi kamu. Ini bisa saja terjadi. Artinya ada Eight of Wands, artinya kebahagiaan itu, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan itu akan ada di genggaman kamu.
Artinya tidak akan selamanya ya, tidak akan selamanya kamu berada dalam situasi atau kondisi yang sedang tidak baik-baik saja. Ada sebagian kamu yang saat ini memang mengalami keterpurukan. Ada sebagian kamu yang saat ini sedang dalam situasi yang butuh bantuan, butuh pertolongan. Dan saya melihat kesempatan ini benar-benar akan kamu pergunakan sebaik-baiknya dan akan benar-benar mampu merubah di setiap sisi kehidupan kamu. Baik itu tentang hubungan, karena mungkin ada ya sebagian kamu yang hubungannya rusak atau hubungannya berpisah karena finansial, karena kehilangan pekerjaan bisa saja, atau ada perdebatan atau pertengkaran karena finansial. Ada, tetapi di sini pelan-pelan akan ada perbaikan. Akan ada perbaikan, dan di sini kamu akan buktikan bahwa kamu mampu merubah kehidupan kamu. Ya mungkin ada juga yang dulunya ninggalin kamu, tiba-tiba pengen kembali sama kamu, ada juga. Di saat dia sudah melihat kehidupan kamu sudah jauh lebih baik ya, udah dapat pekerjaan yang semua orang incar, udah membangun bisnis yang pada akhirnya benar-benar punya keuntungan yang luar biasa. Ada yang mendekat, ada yang tiba-tiba ngubungin kamu lagi. Jadi tidak hanya tentang hubungan asmara, pertemanan juga bisa ya. Ada yang dulunya teman menjauh dari kamu, menghindar dari kamu di saat kamu butuh bantuan. Tapi di saat kamu sudah mampu membuktikan, ada yang pengen dekat lagi sama kamu, ada yang butuh kamu lagi, ada yang bahkan butuh bantuan kamu, yang terang-terangan minta bantuan sama kamu. Ada ya, ada yang orang kayaknya seperti sudah tidak tahu malu ya, karena dulu pernah meremehkan, pernah menjauhi, pernah merendahkan. Tapi di saat kehidupan kamu naik, dia tiba-tiba datang lagi. Ada orang-orang yang seperti itu. Tapi di sini ya, saya melihat di sini kamu sudah lebih selektif ya. Kamu memang mungkin terlihat lembut, tetapi di dalamnya kamu sudah lebih punya komitmen. Kamu mungkin bisa bersikap lembut, tetapi tetap berani untuk melakukan sebuah penolakan, untuk mengatakan tidak terhadap sesuatu hal yang nambah masalah dalam kehidupan kamu. Ini bukan berarti menyimpan dendam atau mungkin menyimpan amarah, tidak seperti itu. Tapi kamu lebih menjauh kepada sesuatu hal yang toksik, sesuatu hal yang manipulatif. Karena bisa saja ya, bukan tidak mungkin dia melakukan hal yang sama nantinya. Ya mungkin saat kamu berada di atas, dia kembali mendekat. Tapi nanti jika kamu terpuruk lagi, dia menjauh lagi. Nggak menjamin dia akan loyal, nggak menjamin dia akan setia dengan kamu. Jadi lebih baik kamu menginginkan circle yang baru, teman yang baru, hubungan yang baru, sesuatu hal yang kamu anggap baik. Itu, Artinya di sini saya melihat kamu sudah lebih punya komitmen ya terhadap diri kamu sendiri. Kamu nggak mau pada akhirnya apa yang sudah kamu capai, apa yang sudah kamu dapatkan ini, apa yang sudah menjadi milik kamu itu nanti bisa saja hancur lagi, sia-sia lagi. Karena mungkin ada orang-orang yang toksik atau terpengaruh dengan sesuatu hal yang manipulatif. Jadi cara kamu saat ini ya mungkin memaafkan ya, ada Three of Swords. Memaafkan ya, tetapi untuk kembali menjalin sebuah hubungan yang baru atau untuk kembali menjalin hubungan asmara lagi, kayaknya enggak. Karena memang saat ini kamu sudah lebih selektif dalam hal apapun. Artinya kamu sudah lebih bijak, kamu sudah lebih dewasa, kamu enggak mau asal-asalan lagi. Karena kamu sudah pernah merasa dalam keterpurukan, kamu sudah pernah merasa ditinggalkan, kamu sudah pernah merasa dijauhi, kamu sudah pernah merasa direndahkan dan diremehkan. Jangankan oleh teman atau bahkan di sini oleh saudara atau keluarga sendiri, ada juga yang seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu membuat kamu semakin kuat di sini, semakin tangguh untuk lebih tidak terbawa suasana, untuk tidak lagi tahu ya kapan harus menggunakan perasaan, kapan harus menggunakan logika, dan kapan harus realistis.
Itu yang terpenting. Artinya situasi atau keadaan yang pernah terjadi dulunya itu membuat kamu jadi lebih kuat, membuat kamu jadi lebih bisa mengendalikan ya emosi, mengendalikan kemarahan. Ya sebenarnya kamu di sini bukan berarti kamu menyimpan dendam ya, bukan berarti kamu menyimpan kemarahan. Kamu hanya nggak mau merusak suasana, merusak tentang apa yang kamu sudah miliki. Oke, kamu nggak mau mengingat tentang apa yang pernah dulu mereka lakukan kepada kamu. Ya saat ini kamu ingin move on, kamu ingin sesuatu hal yang lebih baik. Oke, circle yang baik, circle yang benar-benar support, bukan circle yang malah menjatuhkan. Karena ada juga ya circle yang mungkin ada persaingan di situ, persaingan yang tidak sehat, ada yang nggak mau kalah gitu ya, ada. Tapi di sini kamu akan benar-benar menemukan circle yang tepat karena kamu sudah lebih selektif, kamu nggak mau terpengaruh karena mungkin ambisi atau penampilan atau hawa nafsu, keinginan sesaat. Tidak lagi, kamu sudah lebih bijak dan dewasa dalam segala hal. Oke, karena kamu saat ini berusaha untuk mempertahankan apa yang sudah menjadi milik kamu. Kamu nggak mau pada akhirnya semua hancur lagi hanya karena ambisi, hanya karena hawa nafsu, baik tentang hubungan, karir, atau bisnis, atau apapun yang saat ini sedang kamu jalani. Oke, kita lanjut. Di sini ada the crossing, ada mindful, ada vanishing mirror, ada wailing tree, dan di sini juga ada ace of the eagle. Dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat memang ya, untuk bisa memiliki sesuatu hal yang luar biasa, untuk bisa memiliki hal hebat, baik itu dalam pekerjaan, dalam karir, atau mungkin dalam usaha atau apapun, memang terkadang ada jalan yang tidak mudah di sini. Artinya selalu ya ada hambatan, ada cobaan, ada ujiannya, tetapi ingat pasti akan ada kemudahan. Oke, pasti akan ada kemudahan nantinya. Asal di sini kamu tidak menyerah, oke? Kamu tidak putus asa. Asal kamu berusaha untuk berpikir positif dan berprasangka baik. Semua yang kamu lalui ini pada akhirnya mampu membuat kamu lebih bisa mempertahankan, lebih bisa menjaga, dan lebih bisa melindungi tentang apa yang kamu miliki nantinya. Karena kamu sadar untuk sampai di titik ini itu tidak mudah ya. Banyak ya yang harus kamu perjuangkan, yang kamu korbankan, yang kamu lakukan. Bahkan di sini tidak hanya emosi, tetapi mungkin air mata, banyak ya yang mungkin kamu korbankan. Tapi pada akhirnya kamu benar-benar akan bisa sampai di tujuan kamu. Artinya kamu berusaha untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif yang bikin kamu itu menyerah atau putus asa. Karena nanti ada suatu peristiwa atau kejadian yang bikin kamu itu ingin berhenti, oke? Ingin berhenti untuk melangkah, capek. Kamu udah capek dengan semua ini, udah lelah dengan semua ini. Ada nantinya, tapi pada akhirnya kamu kembali menemukan kepercayaan di diri kamu lagi untuk kembali melangkah. Oke, artinya kamu sudah lebih memahami untuk sampai di tujuan kamu memang banyak jalannya, ujiannya, rintangannya itu banyak. Jadi penting untuk kamu lebih harus lebih enjoy, harus lebih menikmati, tidak terlalu terbebani. Oke, asalkan nanti kamu harus tahu kamu punya kekuatan, kamu punya sesuatu. Oke, kamu punya sesuatu yang nantinya bisa melawan semua perasaan yang mungkin putus asa, berhenti untuk melangkah, rasa takut atau rasa khawatir, putus asa. Jadi kamu mampu nantinya untuk lebih mengendalikan perasaan-perasaan yang seperti itu. Oke, ya mungkin di sini juga tentang ego ya, tentang ego. Ada juga sebagian kamu yang udah berusaha mati-matian, tetapi kok hasilnya masih seperti itu. Ada sebagian kamu yang udah
merasa sudah sangat berjuang, tetapi kok hasilnya belum sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Ya artinya di situ masih butuh kesabaran, mental yang kuat. Oke, jangan di sini kamu harus bisa mengendalikan tentang ego. Oke, tentang ego, tentang bagaimana kamu harus menghadapi situasi. Tentang kamu bagaimana cara kamu untuk bisa mengendalikan diri, karena nanti banyak ya yang bikin kamu marah, yang bikin kamu emosi. Ada aja nanti, entah itu tentang partner yang mungkin tidak setia, atau partner yang manipulatif, yang nipu kamu, atau hubungan yang toksik. Ada aja nanti. Di sini kamu harus mampu untuk mengendalikan diri kamu tentang kemarahan. Jangan sampai nantinya kemarahan itu menghancurkan kehidupan kamu. Jadi penting untuk kamu lebih bisa mengendalikan tentang ego, emosi. Ya kamu kalau sedih pasti ya, pengen nangis pasti. Tapi jangan larut. Kamu harus temukan kembali langkah yang baru. Jadi di sini saya melihat kamu sudah mampu untuk melihat ke depan ya, untuk lebih tahu langkah kamu itu mau kemana. Bukan lagi yang asal-asalan ya, bukan lagi sesuatu hal yang dipaksakan, bukan lagi. Tetapi di sini kamu berusaha untuk lebih memikirkan tentang masa depan, bukan tentang hanya saat ini saja. Artinya di sini banyak hal yang sudah berubah dalam diri kamu. Sudah lebih bijak, sudah lebih dewasa, sudah lebih tahu bagaimana cara mempertahankan apa yang menjadi milik kamu. Karena memang kamu sadar sudah banyak perjuangan, yang kamu lakukan untuk bisa sampai di titik ini. Jadi nggak mudah untuk kamu sampai untuk bisa memiliki hal hebat yang mungkin semua orang incar. Artinya ada perjuangan, dan tidak semua orang punya kekuatan, tidak semua orang punya mental yang seperti kamu. Karena itulah kamu dipilih untuk bisa mendapatkan hal hebat yang semua orang incar, yang semua orang inginkan, tentang apapun itu, apapun dalam kehidupan kamu. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau apapun ya yang saat ini sedang menimpa kehidupan kamu, apapun yang saat ini sedang kamu jalani, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap berani menerima kenyataan apapun, tidak lari dari kenyataan apapun, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!